Wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah senantiasa kita panjatkan atas segala rahmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Hari ini anak-anak ustazah hadir kembali ke sekolah yang kita cintai. Nah, sebelum kegiatan belajar dimulai, hendaknya kita sebagai seorang muslim berdoa dulu sebelum kegiatan pembelajaran. Nah, satu orang siswa ustazah minta memimpin doanya. Oke, alhamdulillah ya. Nah, sebagai umat Islam yang kita telah bersyukur kepada Allah, kita tak lupa mengucapkan doa. Nah, hari ini ustazah ingin mengabsen untuk kelas 3 Ummu Kulsum. Apakah semuanya sudah masuk? Oke. Iya, ada beberapa orang yang tidak masuk karena sakit hari ini ya. Iya, betul, tidak apa-apa. Untuk teman yang hari ini masih dalam keadaan sakit, kita doakan semoga Allah berikan kesehatan kepada teman kita yang sakit. Nah, baiklah anak-anak ustazah, selanjutnya sebagai warga negara Indonesia yang baik, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, ustazah akan putarkan di sini lagunya, semuanya bersemangat berdiri, silakan ikuti. Oke, terima kasih yang sudah ikut menyanyikan lagu nasional kita, yaitu lagu apa tadi? Ya, dengan kita menyanyikan lagu nasional, maka ustazah berharap bertambah juga rasa nasional kita kepada bangsa Indonesia. Rasa patriot kita kepada Indonesia. Kelas 3 Ummu Kulsum, semangat, semangat, hore! Ayo, 3 Ummu Kulsum. Semangat, semangat, hore! Oke, Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, sebelumnya, bentar ya. Kita lanjut. Di sini ustazah akan mengingatkan kepada anak-anak ustazah sebelum kita masuk ke materi yang akan kita pelajari. Ustazah ingin bertanya kepada anak-anak ustazah, apakah masih ingat pelajaran pada hari Senin yang lalu? Masih ingat? Ya, apa saja? Ya, kelompok 4. Lagi? Iya, sifat Tuhan. Iya, lagi apa saja lagi? Bahasa Indonesianya? Ucapan, iya. Ucapan? Maaf, iya. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, baiklah. Untuk pagi ini, ustazah akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuan yang pertama, ustazah akan tulis juga sedikit
pesan moral cerita dongeng. Menceritakan ya, menceritakan cerita dongeng, menceritakan. Setelah itu gerakan apa saja? Lompat tadi ya. Nah, Ustazah ulang sekali lagi. Untuk hari ini tujuan pembelajaran kita yang pertama menemukan pesan moral dalam cerita dongeng. Setelah itu menceritakan kembali, setiap perwakilan kelompok nanti dapat menceritakan kembali isi dongeng. Setelah itu merinci gerakan lompat tali dan dapat mempraktikkannya. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tidak. Kok ada yang bertanya? Nah, sekarang sebelum karena tidak ada yang bertanya, Ustazah yang mau bertanya. Kalau pesan itu coba Ustazah tanya. Pernah tidak Umi berpesan kepada kalian? Kalau sebelum sekolah biasanya Umi berpesan seperti apa? Belajar yang dengan baik. Oke, tidak lagi. Nah, tidak boleh menyontek. Kuat suaranya. Tidak boleh main-main. Iya, hati-hati di sekolah lagi. Tidak boleh main-main di kelas. Iya, lagi. Ucapan guru. Iya, dengarkan ucapkan guru. Ada tidak pesannya? Nanti di sekolah tidak usah belajar, nggak ada kan? Pesannya pasti pesan yang baik. Pesan yang Baik. Ada pesan yang tidak baik dari Umi di rumah? Tidak. Ada. Nah, di sini kita akan belajar menemukan pesan yang baik juga dalam cerita dongeng Kisah Semut dan Merpati. Oke lah. Nah, sekarang kita buat kelompok. Sudah buat kelompok? Sudah. Kelompok 1 wajib tangan. Saya gitu. Kelompok 2. Saya. Kelompok 3. Kelompok 3 acuh tangan. Saya. Kelompok 4. Saya. Iya, kelompok 4 semangat. Kelompok 5. Saya. Oke, Masya Allah. Udah buat kelompok ya. Nah, sekarang kita akan melihat cerita yang ada di dongeng ini. Nah, ini dia. Tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia, pelajaran kedua. Oke ya. Nah, sekarang silakan perhatikan cerita dongeng berikut. Nah, perhatikannya mengamati ya, dengar baik-baik. Yang terdapat dalam dongeng ini. Pada suatu hari, ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan diam, dan karena kurang hati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Arus sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul kebauan dan kelelahan. Ia berusaha untuk menepi, tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai. Ia melihat semut yang hampir tenggelam dan merasa iba. Burung merpati ini memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Semut merayap naik ke atas daun. Akhirnya, ia berhasil menyelamatkan diri dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Tidak lama kemudian, sang semut melihat seorang pemburu burung sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati yang telah menelannya tadi. Semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik tersebut. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia mengibaskan rambut
banteng yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk menibas-nibaskan ranting. Akhirnya, sang burung pun terbang menyelamatkan diri. Setelah kita membaca dongeng Semut dan Merpati, apa ya amanat atau pesan moral yang dapat kita petik atau kita pelajari dari dongeng itu? Iya, betul sekali. Jika kita melihat siapapun yang Oke. Nah, sudah memperhatikan cerita dongeng tadi? Oke, nah sekarang Ustazah akan berikan lembar kerja untuk setiap kelompok. Nanti setiap kelompok akan berdiskusi. Berdiskusi bersama-sama. Bagaimana apa pesan yang terkandung dalam cerita dongeng. Dan nanti dia dapat menceritakan kembali cerita dongeng tersebut dengan bahasanya sendiri. Oke? Nah, di sini akan Ustazah berikan lembar kerja siswa. Nanti lihat petunjuknya. Tulis nama anggota kelompok, terus nama kelompok. Setelah itu berdiskusi. Oke. Paham anak-anak? Ada yang tidak paham? Tidak ada. Masya Allah. Oke, ini Anissa tadi sudah tulis nama di Anissa yang mana yang mana? Sana, nomor 5. Oke. Nah, ini silakan berdiskusi ya. Oke, satu orang jadi tulis, nanti berdiskusi bersama-sama. Nah, ya. Dua diskusi. Tambah satu lagi di bawahnya, nggak apa-apa. Ya udah tulis aja di sini, ada satu orang tulisnya. Ayo. Aku nomor 3 sini biar aku tulis deh. Ya, tulis nama kelompoknya. Satu orang aja yang tulis nama kelompoknya. Nggak harus masing-masing. Satu orang aja tulis namanya. Ini kelompok satu mana? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ayo, sebentar lagi Ustazah panggil satu-satu membacakan ceritanya. Ya, silakan. Jadi kan bahasa Sunda berarti bahasa Turki. Hari ini ada seekor semut. Sedang jalan mencari makan di pinggir sungai. Ada habis ya. Sudah. Ada tulis aja masing-masing. Dari sini. Ya.
Oke, berdiskusi ya. Nah, temukan pesan yang terkandung dalam ceritanya dan nanti kalian akan menceritakan dengan bahasanya sendiri. Di tepi sungai. Muat. Jangan pakai penjara sama. Oke, nah baiklah ya. Sudah selesai berdiskusinya, silakan duduk. Nah, nanti satu orang perwakilan dari setiap kelompok Ustazah minta ke depan untuk menceritakan kembali cerita dongeng dengan bahasanya sendiri dan pesan apa yang terkandung. Paham? Paham? Oke, kelompok yang duduk rapi nanti akan duluan. Sudah? Oke, dah silakan. Nah, sekarang Ustazah panggil dari kelompok 1 dulu. Silakan kelompok 1 perwakilan teman-temannya untuk menceritakan kembali kisah dongeng dan pesan yang terkandung. Nama saya Muhammad yang sedang dari kelompok 1. Saya akan menceritakan kisah semut dan terkena. Pada suatu hari ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan di tepi sungai Melambia. Tapi karena dia kurang hati-hati, akhirnya dia terjatuh ke dalam sungai. Arus sungai mengalir, semut sudah mencoba menepi tapi tidak berhasil. Tetapi melihat semut yang sedang berjalan, langsung merasa kasihan kepada semut. Lalu merpati memetik daun bawang dan menjadi banyak kepada semut. Semut naik ke daun itu dan menepi. Akhirnya semut selamat. Tak berapa lama kemudian, semut melihat ada seorang pemburu yang ingin menangkap merpati. Semut ingat jasa merpati yang sudah menolongnya tadi. Lalu semut berlari ke arah sang pemburu dan menggigit kaki pemburu itu. Pemburu itu merasa kesakitan. Saat pemburu merasa kesakitan, akhirnya merpati coba untuk menyelamatkan dirinya. Akhirnya merpati itu kesakitan pada cerita itu dan kita harus selalu tolong menolong. Oke, Masya Allah, Barakallahu fikum. Perwakilan dari kelompok 1 sudah menceritakan 100 untuk kelompok 1. Kelompok 2, siapa yang mau perwakilan? Oke, silakan. Ayo cepat. Kuat ya suaranya. Nama saya Jalika dari kelompok 2. Saya akan menceritakan tentang kisah tentang semut dan merpati. Pada suatu hari ada seekor semut berjalan dengan riang mencari makan. Karena dia kurang hati-hati, dia akhirnya terjatuh ke sungai. Dan semut berusaha menepi tapi tidak berhasil. Burung merpati yang melihat semut, dia pun merasa kasihan dan dia memetik daun dan menjatuhkan ke arah semut, dan semut merayap menaik ke atas daun dan akhirnya dia selamat. Tak beberapa kemudian ada seorang pemburu sedang mengendap-endap mendekati burung merpati, dan semut teringat burung merpati sudah menolongnya, dan dia pun berlari ke arah sang pemburu dan menggigit kaki pemburu tersebut. Sang pemburu merasa kesakitan dan dia
dia mengipas-ngipaskan ranting yang dipakai untuk menangkap burung merpati. Dan burung merpati pun menyadari keberadaan sang pemburu dan dia pun dapat melepaskan dirinya. Pesan moral dari cerita tersebut adalah saling membantu sama lain. Oke, Masya Allah. Silakan kelompok 2. Nah, sekarang kelompok 3. Ayo. Nama, perkenalkan diri, dari kelompok mana, ceritakan. Nama saya kelompok 3. Udah mulai. Pada suatu hari ada seekor semut dia jatuh dengan liar karena berhenti. Dia jatuh ke sungai. Dia tapi tidak berhasil. Burung merpati melihat semut yang sebentar dan merasa kasihan. Dia memetik daun pohon tersebut. Kuat ya suaranya. Semut melihat pemburu ingin menangkap burung merpati. Semut lari ke arah sang pemburu. Sang pemburu merasa kesakitan dan terkejut dan Oke, terima kasih. Masya Allah, barakallahu fikum. 100 untuk kelompok 3. Nah, sekarang kelompok 4. Ayo, uang. Nah, perkenalkan dirinya, dari kelompok mana? Oke. Amira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amira Tolaha dari perwakilan kelompok 4. Amira akan menceritakan dongeng kisah semut dan burung merpati. Suatu hari semut sedang berjalan-jalan mencari makan. Dia hampir terjatuh dan dia akhirnya jatuh. Dan burung merpati melihat si semut merasa iba dan burung merpati metik daun di pohon dan si semut naik ke daun dan si semut merasa senang. Semut menengok ada pemburu yang mau menembak burung dan semut keingat dia pas itu dia ditolong sama burung merpati. Terus si semutnya menjalan ke pemburunya dan dia menggigit kaki pemburu dan pemburu merasa kesakitan dan kaget. Akhirnya burung merpati bisa terbang bebas. Pesan moral yang ada di kisah semut dan merpati adalah saling menolong. Oke, Masya Allah, barakallahu fikum. Kasih support. Amira, good. Amira, Oke, semangat lah, Amira, good. Amira, Oke, silakan Amira. Nah, sekarang perwakilan kelompok 5. kelompok 5. Buka maskernya dulu. Perkenalkan suaranya, belum suaranya yang kuat masih Amira. Dengarnya kelompok. Kenalkan, nama saya Anissa Raiha Pencara. Saya perwakilan kelompok 5. Saya akan menceritakan kisah semut dan burung. Pada suatu hari semut berjalan-jalan di sungai panjang.
Semut. Akhirnya semut. Semut apa? Yang ingin menangkap merpati. Lalu semut berjalan dan kaki. Kemudian pemburu merasa kesakitan dan tapi ranting pohon. Merpati yang menyadari hal itu pun terbang dan menyelamatkan dirinya. selesai. Dari cerita ini adalah Oke. Oh, suaranya pelan kali kelompok 5. Masya Allah. Nah, sudah. Udah bisa tenang? Oke, kelas 3 Ummu Kulsum. Lagi sekali lagi 3 Ummu Kulsum. Oke, baiklah. Nah, setelah tadi kita belajar, berdiskusi dan kalian dapat menemukan moral yang terkandung dalam cerita semut dan merpati. Sekarang selanjutnya Ustazah ingin melanjutkan pelajaran kembali. Nah, kalau semut bisa melompat? Siapa bilang semut bisa melompat? Kalau burung merpati bisa melompat? Burung merpati? Burung merpati bisa terbang. Kalau semut bisa berjalan. Nah, sekarang kalau burung merpati tidak bisa melompat, semut tidak bisa melompat, apa hewan yang dapat melompat? Ayo Oke, baiklah. Nah, sekarang kita akan memperhatikan gerakan-gerakan yang ada dalam permainan. Dalam permainan tadi tujuan pembelajaran sudah Ustazah kasih tahu. Kita akan belajar tentang gerakan-gerakan. Oke, nah silakan perhatikan selanjutnya ya video. Yang pertama, posisi kaki kita lurus dengan menggantung di depan tubuh. Yang kedua, posisi tubuh jongkok dengan jarak 2 kaki cukup besar dan posisi dada tegak. Ini adalah gerakan-gerakan yang ada di dalam permainan. Oke, nomor 3, coba baca. Tubuh melesat ke udara dengan tangan terbuka ke atas. Mendarat dengan kaki depan dan lutut menekuk. Oke, kita perhatikan contoh permainan lompat tali. Kelompok 1 ready? Oke, kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4 ready? Kelompok 5? Oke, perhatikan dulu. Nanti setelah ini kita dapat mempraktikkannya. Kaki lurus dan lengan menggantung di depan tubuh. Posisi tubuh jongkok dengan jarak kedua kaki cukup lebar dan posisi dada agak tegak. Tubuh melesat ke udara dengan tangan terbuka ke atas. Mendarat dengan kaki depan dan lutut menekuk. Sekarang kita akan melakukan permainan lompat tali berpasangan. Alat yang digunakan bisa menggunakan skipping, bisa menggunakan tali pramuka atau apa saja yang kalian ada di rumah. Sekarang kita melakukan gerakan lompat tali berpasangan. Nah, perhatikan cara melompatnya
nih, lihat. Ya, oke, tuh tadi gerakan-gerakannya sudah kita rincikan. Oke ya. Nah, sekarang kita akan tadi Ustazah sudah sudah menyajikan video tentang gerakan yang ada pada permainan lompat tali. Nah, sekarang Ustazah minta beberapa orang dari kalian nanti merinci kembali gerakannya apa saja, kemudian kita mempraktikkannya. Boleh? Boleh. Sekarang kita boleh di luar saja ya? Ya. Hah? Nggak usah, di sini, di depan sini nanti sama-sama. Mana tadi skippingnya? Satu saja. Ini saya Nah, satu saja. Ya, ini nanti kita ganti-gantian. Ayo semuanya. Di depan, resik ya. Bu, baru pula, Bu. Saya akan menilai gerakan lompat tali. 1. Kaki lurus, tangan menggantung di depan tubuh. 2. Posisi tubuh jongkok, kaki dibuka cukup lebar dan dada tegak. 3. Tubuh melesat ke udara dengan tangan terbuka ke atas. 4. Mendarat dengan kaki dengan lutut menekuk. Ya. Ayo silakan. Nanti kena itu papan. Maju lagi sini. 1, 2. Kena meja nggak dulu? Lagi. Lagi. Oke, ya betul. Terima kasih, Masya Allah. Nah, siapa lagi yang mau merincinya? Ya, silakan. Ya, pegang ya. Ayo pegang. Nah, sini pegang. Oke, silakan. Pertama, posisi kaki lurus dan tangan menggantung di depan tubuh. Kedua, posisi tubuh jongkok dengan jarak dua kaki cukup lebar dan posisi dada tegak. Ketiga, tubuh melesat ke udara dengan kaki ke atas. Keempat, mendarat dengan kaki depan dan lutut menekuk. Oke. Silakan. Praktekkan. 1. Oke, nah, siapa lagi yang mau merinci gerakannya kemudian mempraktikannya? Siapa? Ayo, siapa mau? Ayo, Amira.
Saya akan merinci gerakan lompat lari. Pertama, kasih lurus tangan tergantung di depan tubuh. Kedua, posisi tubuh jongkok dengan dada tangan. Ketiga, Melesat. tubuh melesat Ke udara. keempat, mendarat. Oke, ya. Keempat, mendarat dengan lutut kaki depan, lutut menepuk ke depan. Oke, silakan. Mulai. Ayo, benar-benar ya. Benar-benar ya. Ya, 1, 2, 3. Ayo lagi, kita coba lagi. Gak apa-apa, kita coba lagi. Ayo. Nah, dah. 1, 2. Oke, dia enggak apa-apa. Ya, sudah. Ya, langsung. Yang mau lompat. Yang mau lompat. Yang lompat aja, yang lompat. Yang lompat. Ah, ini benar. Oke, oke. Langsung aja lompat. Iya, mulai. Iya, nggak usah. Nah, 1, 2, 3. Oke, Masya Allah. Siapa namanya? Oke, Kaya. Oke, cukup. Yang lain silakan duduk. Oke, silakan duduk. Anak ustazah. Apakah hari ini senang semuanya belajar? Kenapa kalian senang hari ini? Kenapa? Kelompok 3 karena? Oke, apa yang kalian dapat dari pelajaran hari ini? Oke, iya betul. Nah, sekarang Ustazah akan memberi lembar kerja evaluasi tugas mandiri untuk anak-anak Ustazah. Silakan tulis namanya dan kerjakan. Nanti dikumpul kembali ya. Batas waktunya sudah Ustazah tentukan. Nanti kalau Ustazah berikan selesai ya, kerjakan. Oke, tugasnya tugas mandiri. Kalau tugas mandiri berarti bekerja sama? Iya. Oke, yang lain Di mana, Ustazah? Iya, tulis namanya di atas. Iya, dijodohkan. Misalnya pasangkan suratan pada gambar di bawah dengan berat. Tarik garisnya.
tugasnya dibaca, setelah itu dikerjakan, tidak bekerja sama ya. Ini tugas mandiri. Baca dulu pelan-pelan. Iya, kerjakan yang betul ya. Perhatikan, teliti, dibaca. Tidak boleh bekerja sama. Oke, kelompok 2, kelompok 3. Coba ambil aja.
Ayo. Baiklah, untuk anak-anak ustazah, semuanya duduk tenang dulu. Ayo semuanya duduk yang rapi, kita beri kelompoknya masing-masing. 3 untuk selesai. 3 untuk silakan. Siapa lagi yang di bawah itu? Oke, silakan duduk nak. Ayo. Oh, nggak apa-apa, nanti dilap. Nah, baiklah. Itu nanti semua. Mari lari. Nah, baiklah anak-anak ustazah, sebelumnya ustazah ingin melakukan refleksi tentang evaluasi atau tugas mandiri tadi. Nah, gampang? Mudah atau susah dipahami? Ya, coba kalau mudah ustazah tanya dulu ya. Nah, untuk yang pertama itu seekor burung merpati dari atas pohon melihat semut akan tenggelam, ia merasa iba. Apa? Apa iya? Ada yang jawab selain daripada kedua? Ada yang jawab? Oke. Nah, kemudian burung merpati memetik daun dan menjatuhkannya. Itu berapa? Tidak betul. Suatu pagi semut berjalan-jalan dengan riang dan gembira. Burung merpati dapat menyelamatkan dirinya. Nah, semut melihat seorang pemburu yang burung merpati. 4, masya Allah, udah bisa semua. Nanti ustazah koreksi benar semua ya. Ya, benar semua ya. Ya, betul. Nah, baiklah. Yang nomor 4. Ini gambar yang seperti ini yang kemana nih? Ini gimana? Kaki, iya, tangan maju ke depannya seperti ini gerakannya. Oh ya, tubuh melesat ke udara. Tadi sudah kita praktekkan gerakan-gerakan yang ada pada lompat tali. Nah, ustazah akan merangkum kegiatan pelajaran pada hari ini. Coba dulu sayang. Nih sayang, ayo. Kegiatan pelajaran pada hari ini. Kita telah mempelajari kisah dongeng. Dongeng apa tadi yang telah kita bahas? Iya, semut dan merpati. Semut dan merpati. Setelah itu siapa yang menolong semut? Merpati. Siapa yang menolong merpati? Semut. Ya, bagaimana cara semut menolong merpati? Dengan menjadikan semut. Bagaimana cara merpati menolong semut? Memetik daun dan jalan. Ayo kelompok 5 suaranya mana? Dan menjatuhkannya ke semut. Iya. Nah, untuk gerakan-gerakan pada lompat tali, gerakan apa saja? Kaki lurus ke depan. Kaki lurus. Membantu di depan tubuh. Iya, lagi. Posisi tubuh coba dan jalan kedua kaki cukup lebar dan tidak ada tegak. Iya, lagi. Tubuh melesat ke udara dan tangan terbuka ke atas. Iya, lagi.
dapat kita ambil kesimpulannya bahwa setiap makhluk hidup ini sebaiknya harus saling tolong. Apabila teman kita mendapat kesusahan, kita yang mempunyai waktu atau mempunyai kemudahan untuk membantunya, silahkan dibantu. Mana tahu suatu hari nanti kita yang mendapat kesusahan, maka teman yang kita bantu kemarin dapat membantu kita. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil dari pelajaran ini apa? Kelompok 3. Apa pelajaran yang dapat kita ambil? Kelompok 3 saling tolong menolong. Adapun pada pelajaran PJOK, apa tadi kita mengetahui gerakan? Iya, gerakan apa? Gerakan lompat tali. Mungkin itu saja yang dapat Ustazah sampaikan untuk kegiatan pada hari ini. Semoga anak-anak Ustazah diberi kemudahan dan kesehatan selalu dalam mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Silakan semuanya anak-anak Ustazah untuk menutup pelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.